Shalom, Shalom, Soteria, puji Tuhan saudara. Saya tidak jemu-jemunya saudara, ya, menyapa saudara dengan Shalom dan Soteria karena itu memiliki arti, ya, itu doa dan pengharapan saya untuk kita semua. Puji Tuhan saudara-saudara, ya. Saya juga bersyukur, berterima kasih Tuhan masih memberi kesempatan kepada saya untuk melayani pelayanan semacam ini. HDM, Healing and Deliverance Ministry, pelayanan kesembuhan dan kelepasan. Puji Tuhan saudara, ya, puji Tuhan. Kita sudah masuk dalam bulan Agustus ini, ya, Rabu pertama ya. Puji Tuhan saudara-saudara, ya, bulan Agustus ya, Tuhan yang menyertai kita dari waktu ke waktu. Kita bersyukur ada Roh Kudus. Haleluya. Saya terus memohon kepada Dia, berikan saya pencerahan Tuhan, sebab saya ini kan nggak bisa apa-apa sebetulnya, saya orang biasa. Puji Tuhan lah saya boleh melayani pelayanan semacam ini saudara, ya, pelayanan kesembuhan dan kelepasan. Saya mau baca saudara, ya, satu ayat di dalam Amsal, kitab Amsal pasal 19 ayat 21 itu begini saudara. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Nah, ya, banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Haleluya. Keputusan Tuhan, ini tema saya nomor 1 saudara. Kita banyak rancangan-rancangan saudara, dikatakan ini banyak, ya, siapa saja mulai dari zaman dahulu kala ini sampai sekarang ini rancangan manusia ini kan banyak sekali. Mau rancangan dalam pekerjaan sehari-hari, pekerjaan sekuler, ada yang rancangan dalam pelayanan, ya, mengadakan program-program dan sebagainya, semua baguslah. Tapi di sini dikatakan keputusan Tuhan yang terlaksana. Keputusan Tuhan yang terlaksana, yang terbaik, berarti yang sangat baik, ya. Banyak sekali saudara kejadian-kejadian seperti ini dalam pelayanan saya saudara, ya, dalam pelayanan saya. Maka saya katakan Tuhan punya keputusan saudara, ya, keputusan Tuhan, ya, keputusan Tuhan. Kalau Tuhan itu yang berdaulat saudara, ya, hak prerogatif katanya kan begitu. Haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan saudara, kita punya Tuhan yang luar biasa, ya, dan rohnya, Roh Kudus, roh itu rohnya sendiri, roh Tuhan itu sudah dicurahkan kepada kita, sudah ada di dalam diri kita, selalu menyertai kita kemana saja berada. Puji Tuhan saudara-saudara. Nah, saudara, saya beri contoh, ya, mengenai keputusan Tuhan ini loh. Ya, contoh ini di sini ya banyak. Ya, kita, putusan kita, keinginan kita, ya, itu berbeda dengan yang namanya keputusan Tuhan. Keputusan Tuhan itulah yang luar biasa lah, yang nomor 1 utama, ya. Nah, itu kalau saudara membaca di dalam kitab Kejadian, ya, sana dicatat kitab Kejadian pasal 18. Saudara bisa membaca itu, ya, Kejadian pasal 18 ayat 16 dan 33 itu mengenai Sodom dan Gomora. Keputusan Tuhan untuk memusnahkan Sodom dan Gomora karena jahat. Penduduknya sudah melakukan sesuatu yang sangat jahat. Tahu saya tanya seperti apa, ya. Wah, itu Tuhan sudah. Nah, di situ Abraham saudara-saudara, ya, mendengar keputusan Tuhan seperti itu kan, ya, ingat karena sepupunya Lot dan keluarganya ada di situ saudara. Nah, dia mulai berdoa, dikatakan di sana, ya saudara, kalau ini mau saya buka, ya, coba, ya, Kejadian pasal 18 mulai ayat 16 saudara, ya, ayat 16.
Itu kan judulnya itu doa syafaat Abraham untuk Sodom. Nah, tetapi di dalam doa ini saudara, ya kalau saudara menyelidiki ya, dalam doa ini dikatakan doa syafaat, tapi di situ ada tanya jawab. Ini doanya seperti itu saudara. Ya kalau saya ngomong kan doanya berdialog saudara. Tapi ini judulnya doa syafaat, tapi doanya berdialog. Omong-omong, ada pertanyaan, ada jawaban. Nah, Abraham mulai, kalau saya istilahkan, bernegosiasi, tawar-menawar. Ya, saudara bisa baca itu. Ya. Tapi akhirnya sampai titik terakhir tidak bisa, saudara. Ya, tidak bisa karena memang penduduk Sodom dan Gomora ini sudah sangat-sangat jahat. Ya, Anda tahu saudara, dunia ini sudah seperti itu enggak ya? Dunia yang sekarang kita tempati seperti Sodom dan Gomora enggak ya? Tetap Tuhan di keputusannya. Nah, ya tetap ya boleh, berarti kan bisa ya. Kita tawar-menawar, kan berarti bisa ya. Ada ayatnya gini, tapi cuma keputusan kan di tangan Tuhan, hak prerogatif. Nah, ditolak, tidak bisa. Dan akhirnya Sodom Gomora kan dimusnahkan. Ya, tapi Lot dan keluarganya dapat diselamatkan ya, karena kehendak Tuhan seperti itu. Ini yang pertama saudara, ya keputusan ada di tangan Tuhan. Ini Tuhan yang punya kedaulatan penuh. Ya bisa diotak-atik, tapi kok bisa? Ya kalau saya bilang kan, kalau dalam saya membaca itu kan ada tawar-menawar gitu, negosiasi. Kalau saya begitu, mungkin ada orang yang nggak sesuai, nggak cocok dengan kata-kata itu dengan dia. Lainnya ya terserah. Itu doa, di situ doanya doa tapi yang sifatnya berdialog ya, tanya jawab. Lalu saudara, ada lagi mengenai ini di perjanjian lama ya. Ya tentu ini ada banyak ya, kalau sudah sedikit tentu ada banyak. Tapi saya mengambil dua saja. Yang kedua adalah mengenai Raja Hizkia. Nah kalau Raja Hizkia saudara-saudara, ya saudara dapat melihat ya di dalam dua raja-raja pasal 20 ayat 1 dan sampai 11. Nah di sana saudara bisa melihat bahwa Raja Hizkia ini kan sakit parah sampai. Nah lalu keputusan Tuhan ya lewat Nabi, itu lewat Nabi Yesaya. Ya ini bisa lewat Nabi saudara, tidak langsung kepada ya kepada Raja Hizkia. Lalu dikatakan bahwa Hizkia karena sakitnya itu divonis mati. Ya Raja Hizkia, lalu Raja Hizkia kan juga di situ dikatakan berdoa ya sama Tuhan. Ya di dalam doanya kan kesannya ada negosiasi menurut saya, ya kan? Itu saudara-saudara, tapi di situ saudara lihat, ya kalau saudara membaca dalam dua raja-raja pasal 20 ayat 1 dan 11, saudara akan menemukan di situ. Dan ini keputusan Tuhan bahwa Raja Hizkia mati. Dan Raja Hizkia lalu berdoa. Istilahnya saya ngomong mulai bernego dengan Tuhan. Tuhan beri pengecualian saudara. Diizinkan ini keputusan Tuhan. Ya lewat Nabi Yesaya juga saudara kalau membaca itu. Juga di dalam kitab Yesaya juga ada tercatat juga itu saudara-saudara. Itu Raja Hizkia umurnya ditambah, dikatakan 15 tahun. Nah, ini ada dua keputusan tadi sudah saya sampaikan. Ada yang ditolak, ada yang diterima. Ketika ya semua haknya Tuhan kan, keputusan Tuhan. Ada yang keputusan Tuhan tadi dikatakan
Sodom Gomora ditolak. Tapi untuk Raja Hizkia, keputusan Tuhan untuk Raja Hizkia mati ini, ketika Raja Hizkia itu berdoa dengan sungguh-sungguh, ya, ditambahi loh. Jadi hukuman matinya tidak jadi, saudara. Vonis matinya nggak jadi, ditambahi usianya 15 tahun. Nah, ini ada, saudara-saudara. Nah, bagaimana dengan sekarang, saudara? Dan pelayanan saya ngomong apa adanya, saudara. Ya, banyak manusia punya rencana-rencana, tapi keputusannya Tuhan, vonisnya Tuhan itu berbeda. Ada, ya, ada. Saya sering mengatakan ada orang yang, karena saya dalam pelayanan saya kan mengenai kesembuhan dan kelepasan, ya, ada yang masalah sakit penyakit, ya, macam-macam. Ada yang sakit, ada benjolannya, tumor, ya, terus ada yang namanya kista, miom. Nah, itu saudara-saudara, itu ada ketika ya, kan penyakit-penyakit yang lain, Tuhan, dokter mengatakan divonis, wah, dia harus dioperasi, ya, itu bisa ganas dan lain sebagainya, kan begitu. Nah, tapi saya selalu katakan keputusan itu di tangan Tuhan, mutlak. Ya, saya doakan, saudara. Ya, seperti biasa saya berdoa, saya menggunakan doa profetik, doa syafaat, permohonan, doa apa, ya. Tapi dalam hal ini Roh Kudus ini loh, saudara. Roh Kudus yang sudah dicurahkan ini loh. Terus terang yang saya gunakan, saya pakai untuk mengalirkan kehendaknya. Ada tenaga, ada kuasa daripada Roh Kudus itu berembus, mengalir, berembus. Roh Kudus itu berembus. Ini saudara saya di sini yang menghembuskan kuasa Roh Kudus ini, tenaga Roh Kudus, untuk supaya saudara-saudara yang mengikuti pelayanan ini pelayanan kesembuhan dan kelepasan, sehingga saya yang sakit nih, ya, tadi saya sampaikan, ya. Nah, bilang dioperasi, ternyata kan bisa hilang, saudara-saudara. Tumor, benjolannya, miom, kista, loh itu loh, Pak, ada, hilang, ya, udah jadi. Tapi ada yang jadi dioperasi, yang dikatakan itu ganas, dioperasi, dibuktikan dioperasi. Nah, kok tidak hilang? Nah, itu kan punya maksud supaya nama Tuhan dimuliakan. Setelah dioperasi yang ganas, saat didoakan itu berubah jadi zina. Nah, itu kan sering. Loh, ini terjadi benar-benar. Nah, keputusannya manusia berbeda dengan keputusannya Tuhan. Mutlak. Tuhan itu bisa merubah yang mustahil itu dirubah jadi tidak mustahil. Yang tidak mungkin itu loh bisa dirubah jadi mungkin. Itu terjadi dalam pelayanan ini. Ya. Ini keputusan Tuhan. Manusia boleh memberikan keputusan rancangannya apa saja. Ya, termasuk tadi itu, saudara. Dan itu bukan itu saja, saudara-saudara. Ya, Tuhan juga pernah memvonis. Ya, ada juga divonis Tuhan. Ayo itu, saya berinisial, istrinya inisialnya H, suaminya inisialnya H juga. Kan pernah itu, istrinya itu kena peristiwa yang namanya apa itu, emboli, mati loh, saudara, vonisnya itu. Vonisnya Tuhan mati, ya. Ada, mereka tidak tahu, saudara. Ayah. Nah, tapi saya mengatakan nego mereka. Kasih Tuhan kasih hidup, bertambah usia sampai sekarang. Wah, sudah bertahun-tahun. Oh, haleluya, bisa. Ada juga orang yang sudah
Saya tua, sudah usianya atas saya lah, udah koma di rumah sakit pakai ventilator, pakai segala macam apa-apa itu. Ya ini saya tidak ngerti itu koma sudah berapa lama. Itu kayak apa itu? Maaf ya, setengah mati ya. Loh, saya pegang ventilatornya loh saudara. Tidak mengatakan apa-apa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus saja. Loh, ini sadar, hidup, ditambahi loh usianya kalau tidak salah ya 12 tahun atau 13 tahun. Ini saudara-saudara, ini terjadi, ini pelayanan Healing and Deliverance Ministry. Bukan isapan jempol saja, saya mengambil ayat-ayat itu kan. Ya ada yang satu perikop, tapi saya ada yang cuma satu ayat saya. Orang kata Rasul itu comot gitu loh ya. Iya, tapi bukti itu firman Tuhan. Meskipun saya comot satu ayat, tapi itu firman Tuhan. Dan itu saya pakai saudara. Ya, saya pakai dan Roh Kudus bekerja. Itu fakta. Nah saya kan selalu beri bukti ya. Dia ini kalau ada buktinya mana ada orang datang. Ya. Ini kalau tidak ada buktinya orang tidak akan lihat YouTube saya. Lewat YouTube ini Roh Kudus itu berembus. Dia bekerja tanpa batas, dibuktikan banyak orang. Orang percaya atau tidak, ya tidak apa-apa. Yang percaya saja. Saya hanya membantu. Kan begitu saudara-saudara. Keputusan Tuhan memang tidak bisa diganggu-gugat. Tapi tadi sudah saya sampaikan. Ada kalanya bisa seperti itu. Wah itu banyak saudara, banyak sekali ya. Baik mengenai pekerjaan, baik mengenai pelayanan, baik dalam kehidupan rumah tangga. Ini saudara, keputusan Tuhan itu mutlak nomor satu. Keputusan manusia ini, nah dulu juga ada yang mau diputus untuk dioperasi paru-parunya separuh. Nyatanya nggak jadi saudara-saudara setelah didoakan. Ini fakta. Loh, orangnya masih hidup. Ya, atau sampai sekarang masih hidup. Saya belum pernah mendengar apa-apa. Masih hidup berarti kan. Ya gitu saudara. Ini bisa. Ada lagi saudara. Maaf ya. Ada enggak lah ini maaf. Ada pendoa. Pendeta. Ya pendoa lah. Hebat lah. Ada yang berani-berani mengatakan ini 2 minggu lagi mati. Ya. Nah, buktinya sampai bertahun-tahun. Ya, mungkin sekarang sudah meninggal, tapi bertahun-tahun tuh masih hidup. Ya didoakan saudara. Demikian juga ada yang divonis, maaf, oleh cara medis ya, ada hidup, ada saudara, ya yang namanya di guami atau di ramal. Wah ini kok sekian mati ya, enggak itu. Nah coba saudara, ini loh saya beritahu keputusan Tuhan itu mutlak nomor satu. Manusia boleh berencana begini-begini siapa sajalah. Apa predikanmu siapa saja, tapi saya beritahu Tuhan itu punya kedaulatan, punya hak prerogatif, punya keputusan mutlak sampai detik-detik terakhir saudara-saudara. Kita hanya kepada Dia yang membuat orang, Dia yang memperkenan orang itu diputus mati, hidup mati kita itu di tangan Dia, tangan Tuhan. Makanya itu kita hanya berserah, bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan siapa? Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus yang sudah diturunkan. Itu yang menolong kita saat ini, di tengah dunia saat ini loh saudara, untuk membantu saya dan saudara mengatasi segala macam hal. Saya katakan dunia sedang tidak baik-baik saja, sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Tapi saya beritahu, orang-orang yang sungguh-sungguh selalu ada komunikasi terus, tidak ada hentinya saya katakan.
Karena ini roh, saudara. Kalau tubuh ya bisa berhenti, tapi roh ini jalan terus, bisa terus berhubungan. Nah, menyatu, saya katakan. Jadi di mana-mana tidur pun, nah kemana-mana ada, menyatu. Ada sesuatu yang luar biasa di dalam diri kita ini. Loh, dalam masa-masa yang seperti ini loh, apapun hidupmu, keluargamu diberkati, rumah tanggamu diberkati, kesehatanmu diberkati, ekonomimu diberkati, dahsyat datang dari Dia. Keputusan Tuhan diberkati, saya beritahu. Haleluya, puji Tuhan. Semua nih hembusan Roh Kudus ini mengalir kepada saudara-saudara, yang sudah mengalir kepada saya dan saya alirkan kepada saudara. Dan kalau dari hari ini engkau dikatakan begini begitu, mengenai apa saja, ya, mengenai peramal-peramal itu, kehidupan rumah tangga keluargamu, rumahmu begini begitu, segala macam tanda mengedah, pokoknya ya, keputusannya itu di tangan Tuhan. Siapa saja kamu dikatakan oleh siapa saja. Maaf ya, saya menghormati betul-betul mereka beliau-beliau ini, baik oleh dokter, baik oleh pendeta, oleh siapa kau dikatakan begini begitu. Keputusan di tangan Tuhan nomor 1. Mutlak. Mereka dipakai, iya bisa. Dokter dipakai Tuhan. Banyak pendeta-pendeta bukan dipakai Tuhan, bukan orang percaya dipakai Tuhan, banyak. Ya, tapi keputusan di tangan Tuhan. Saya lo katakan begitu. Tapi tadi dikatakan Tuhan bisa. Tuhan itu lembut. Tuhan itu baik, maha baik, mengasihi, menyayangi semua umatnya. Mungkin saudara mengatakan hanya kepada orang percaya, tidak. Semua Tuhan cinta kepada segala bangsa. Maka itu ada di dalam Injil Matius 11 ayat 28, perhatikan baik-baik. Ya. Datang kepada Tuhan Yesus. Semua, ya, orang yang letih lesu beban berat, datang kepada Yesus Tuhan. Dan dia katakan, semua loh ya, semua saja orang yang letih lesu, Tuhan akan memberi kebaikan. Itu menandakan Tuhan katakan semua. Itu orang adalah manusia ciptaan Tuhan. Tuhan mengasihi dan Tuhan ingin semua diselamatkan. Hak otoritas Tuhan. Tuhan punya rambu-rambu. Ada syarat-syarat memang. Saudara-saudara. Oh haleluya. Kita sudah ada Roh Kudus. Saudara hidup di tengah-tengah dunia ini sekarang yang sulit dan susah. Kehidupan semakin berat. Ada Roh Kudus. Ada Parakletos. Ya, setelah Tuhan Yesus naik ke surga ada Parakletos yang lain, penolong yang lain ini loh. Roh Kudus, Roh Allah, dia itu Roh Tuhan. Dia menggembuskan rohnya, saudara, dari tempat ini saya melayani, dari tempat ini menggembuskan terus kepada yang mengikuti pelayanan ini. Ada yang sakit, saudara bisa menggunakan, saya pakai sarana loh saudara. Kalau saya ada firman, ada doa, ada pengurapan, saya pakai sarana, saya pakai minyak. Tapi minyak ini tidak boleh ada alkoholnya, saya katakan itu dari Tuhan. Tapi juga harus dikuduskan minyakmu. Harus. Ada ceritanya, orang-orang yang sembrono langsung pakai tablet. Ya silakan aja lah. Tapi mereka bersaksi pada saya, bahaya. Dikuduskan dalam nama Tuhan Yesus. Dan ini saya akan bantu saudara. Kalau minyakmu boleh dikuduskan, ini saya mau kuduskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mau saya kuduskan minyakmu supaya Roh Kudus yang bekerja. Urapkan dulu. Saya sudah mengurapi di rumah. Saya mengurapi semua loh saudara. Silakan saudara di rumah ya bisa semua kan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus urapi. Apa saja. Mungkin orang ini yang sedang sakit. Ya, apa saja sakit. Ya, sakit karena roh sakit. Ada rohnya saudara. Karena dari kuasa gelap. Bisa. Ada sakit karena kondisi-kondisi dunia, virus-virus dan lain sebagainya itu, karena makanan ya dan lain sebagainya. Tapi ada penyakit yang ada rohnya saudara, dari kuasa gelap.
ya diikat. Ada orang yang ya katanya kerasukan dan lain sebagainya, tapi kan tidak seperti itu. Ya saudara, urakan itu dalam nama Tuhan Yesus dari tempat ini saya patahkan segala sakit penyakit, roh penyakit itu, dan saya lepaskan semua itu, segala roh jahat, roh pengganggu, roh penyakit keluar daripadamu. Engkau disembuhkan, dipulihkan karena kuasa Tuhan Roh Kudus bekerja. Apa saja sudah diponis apa, tapi keputusan tangan Tuhan. Hambusi Roh Kudus ya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, rumah tangga keluargamu diberkati, dipersatukan, yang terpecah-pecah disatukan kembali. Haleluya, puji Tuhan. Pasti Tuhan akan bekerja, Roh Kudus mengalir dari tempat ini. Dan dalam pekerjaanmu, ekonomimu juga diberkati. Ada terobosan yang ajaib yang berembus melalui Roh Kudus bekerja atasmu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berembuslah Roh Kudus melawat menjamah pekerjaannya. Yang bekerja sendiri, apapun pekerjaanmu, apapun, apa saja, bekerja secara biasa atau mungkin lewat online sekarang, ya silakan. Tapi Roh Kudus bekerja itu. Ingat baik-baik, kau katakan susah sulit, betul. Tetapi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua kesulitan menjadi kesukaan, menjadi kemudahan oleh karena Dia. Berembuslah Roh Kudus, mengalir, melawat, menjamah, diberkati usahamu, diberkati ekonomimu, diberkati pekerjaanmu, diberkati keuanganmu dengan penuh limpah dari surga. Dibuka, bukan hanya tingkap-tingkap langit, tapi gerbang langit dibuka. Gerbang langit dibuka memenuhimu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hanya Roh Kudus penolong kita hari-hari ini, saat ini, sejak Pentakosta sampai sekarang, sampai Tuhan Yesus datang kedua kali, Roh Kudus bekerja. Haleluya, puji Tuhan. Saudara sudah terima berkat-berkatnya, berkat surgawi, berkat rohani, berkat jasmani. Ada soteria, ada keselamatan kekal dari Tuhan Yesus Kristus, ada shalom, ada damai sejahtera dari Allah yang melampaui segala akal. Ingat baik-baik, karya Roh Kudus itu jauh melampaui pikiran atau akal budi kita. Ingat baik-baik, kalau kita punya pikiran akal budi yang bagus, yang pandai, seperti Rasul Paulus, ditawan, ditaklukkan, menyerahkan seluruh akal budi pikiran itu kepada pimpinan daripada Roh Kudus, kepada kehendak Roh Kudus. Bukan pikirannya sendiri, bukan dengan teori-teori, tapi betul-betul dipraktekkan, betul-betul Roh Kudus bekerja melalui seluruh jiwa, roh dan tubuh ini. Seluruhnya Roh Kudus bekerja, bergerak. Dia sudah berikan wewenang luar biasa, wewenang itu Roh Allah itu, Sang Pencipta itu, kepada kita semua yang percaya. Oh haleluya, puji Tuhan. Tuhan memberkatimu saudara-saudara, memberkati kita semua ya. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar rohmu yang bekerja, namamu yang ditinggikan Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Soteria, sampai berjumpa kembali ya, Rabu yang akan datang.